Baik, selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Halo. Pagi, Bu. Selamat Semangat pagi, ya. Bu. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, ya sebaiknya kita berdoa dulu. Untuk Beta, silahkan pimpin doa kita, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa minat belajar dimulai. Amin, doa selesai. Oke, anak-anak ibu, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Hari ini Ibu harap kita semua tetap semangat dalam melakukan pembelajaran ini, walaupun kondisinya masih daring kita ya. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Apa topik kita kira-kira hari ini setelah kita mempelajari konfigurasi elektron, kemudian kita masuk ke ikatan kimia, lalu hari ini kita masuk topik apa kira-kira? Oke, Bentuk molekul, Bu. sesuai dengan yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Ya, sudah nampak kira-kira yang Ibu share? Sudah, Bu. Sudah nampak kira-kira? Oke, Iya, sudah, Bu. tertulis di layar. Apa yang tertulis di layar? Teori domain elektron. Oke, nah jadi topik kita hari ini adalah bentuk molekul. Beberapa cara untuk menentukan bentuk molekul. Yang pertama, kita pelajari dulu untuk teori domain elektron. Sebelum kita masuk ke topik teori domain elektron, Ibu mau bertanya sedikit dulu ya. Kalau air rumus kimianya kira-kira apa ya? Hilda tahu nak apa rumus kimia air? H2O, Bu. H2O, Bu. Nah, kira-kira kalau bentuk molekul H2O tahu nggak gimana? Belum tahu ya? Belum bisa. Tidak tahu, Bu. Belum bisa digambarkan kira-kira? Bagaimana? Belum bisa dibayangkan bentuknya? Halo, belum Bu. bisa ya? Oke, belum ya. Belum, memang Bu. Betul. Kalau kita belum masuk ke materi ini memang sulit kita untuk membayangkannya. Tapi yakinlah ya, ketika kita nanti sudah memahami materi ini, kamu pasti akan tahu bentuknya bagaimana. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk, inilah tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kamu. Untuk menentukan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron, kita memahami di sini berdasarkan tolakan antar pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Ya, jadi atom pusat itu adalah atom yang mengikat atom lain. Dia hanya satu, ya. Atom pusat itu selalu hanya satu. Dialah intinya, ya. Di sanalah berpusat atom-atom lain untuk berikatan. Jadi contohnya tadi untuk H2O, ya, atom pusatnya adalah O. Lalu atom ikatannya adalah dua atom H. Jadi dua atom H terikat pada atom O. Maka O adalah atom pusat. Nah, sekarang kita masuk ke pemahaman teori domain elektron di sini. Oke. Pasangan elektron valensi di sekitar atom saling tolak-menolak. Dengan pasangan elektron mengadopsi susunan yang meminimalkan gaya tolak-menolak. Oke, lalu urutan tolak-menolak antar pasangan elektron adalah pasangan elektron bebas lebih kuat tolakannya daripada pasangan-pasangan elektron ikatan yang lainnya. Domain elektron itu ada yang disebut dengan domain elektron ikatan dan ada yang disebut dengan domain elektron bebas. Nah, jadi domain elektron ikatan itu adalah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan, sedangkan domain elektron bebas adalah pasangan elektron yang non-ikatan. Oke, catatannya, jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut. Setiap elektron ikatan, baik tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3, merupakan satu domain. Ya. Kemudian yang berikutnya, setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Oke. Nah, berdasarkan penentuan domain elektron tadi, nah kita nanti akan dapat menentukan notasi Vesper ya dengan rumus seperti ini. A, X, N, E, M ya, di mana A adalah atom pusat, X adalah pasangan elektron ikatan, N adalah jumlah pasangan elektron ikatan,
E adalah pasangan elektron bebas, dan M adalah jumlah pasangan elektron bebas. Nah, kira-kira bagaimana lah bentuk-bentuk molekul yang akan bisa kita peroleh nanti dengan mempelajari teori domain elektron ini? Inilah dia. Ada yang berbentuk linear, ada yang segitiga planar, bengkok, tetrahedral, sampai dengan yang sini oktahedral. Oke, tadi kan kita sudah melakukan diskusi kelompok. Nah, sekarang kita presentasikan ya. Nah, di sini saya akan mencoba share dulu ya, share kembali LKPD-nya. Nampak, Nak? Coba ya. Sekarang kita presentasi dari kelompok siapa dulu? Ayo. Silakan, Nak. Beta, salah nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki. Untuk nomor 1, Bu, menurut saya bentuk molekul dari senyawa SF4 itu berbeda dengan SF6, Bu. Jumlah pasangan elektron ikatannya berbeda, Bu. Oh, berbeda ya. Untuk S4 berapa yang pasangan elektron ikatannya? Ada 4, Bu. Sedangkan yang SF6 dia ada 6 pasangan elektron ikatan, Bu. Oke. Nah, ya beda menurut Beta. Bentuknya kira-kira sudah bisa kamu ramalkan bentuknya untuk SF4 Beta? Tetrahedral ya, Bu? Oke, tetrahedral terdistorsi. Ya, tetrahedral terdistorsi. Oke, kalau untuk SF, nah ini untuk SF4, ya, S kan elektron valensinya sebenarnya ada berapa? Ada 6. 6, Bu. Maka, kalau S, ya betul. Kalau S elektron valensinya 6, berarti ketika dia berikatan dengan 4 atom F, berarti ada 4 elektron ikatan, ya. Ada 4 elektron ikatan, berarti 4 elektron si F sudah terpakai. Oke, berarti tinggal berapa elektron valensi si S yang tidak terpakai? Tinggal 2, berarti itu disebut satu pasang elektron bebas. Nah, ini memiliki, ketika dia berikatan dengan SF4, memiliki satu pasangan elektron bebas dan 4 pasangan elektron ikatan. Oke, maka bentuk molekulnya adalah tetrahedral terdistorsi. Nanti Saya mau nanya, Bu. silakan Hilda. Oke, silakan. Iya, silakan Hilda dulu ya. Oke, silakan. Ya, Bu. Mengapa XE masih bisa berikatan dengan unsur lain ya, Bu? Padahal dia sudah stabil. Nah, XE ya memang dia sudah stabil, tetapi masih bisa berikatan lagi dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Contohnya adalah F, fluor. Ya, oke. Mengapa? Karena XE, walaupun dia memiliki 8 elektron valensi pada kulit paling luarnya, tetapi kulit paling luarnya belum terisi penuh elektron. Itu dia. Oke, paham ya, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Saya mau sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada satu orang yang menyimpulkan, Nak. Siapa yang bersedia? Ayo, tanpa Ibu Hunjuk, Ibu harap ada yang mau secara spontan. Saya, Bu. Kan? Oke, silakan Dina. Ini dari tadi yang ditunggu-tunggu Dina ini. Oke, silakan Dina. Setelah mendengar penjelasan Ibu, saya mengambil kesimpulan bahwasannya bentuk molekul itu ditentukan oleh pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatannya, Bu. Kemudian, Bagus Dina. Ya, jadi menurut teori daya tolak pasangan elektron bebas lebih kuat dari daya tolak pasangan elektron ikatannya, Bu. Oke, bagus sekali Dina ya. Jadi kesimpulannya menurut teori domain elektron atau Vesper ya, bentuk molekul itu ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah domain elektron ikatan dan domain elektron bebas. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk refleksi kita hari ini. Mungkin karena hari ini kita belajarnya di jam terakhir ya. Ini jam-jam terakhir, jam-jam lapar, jadi sepertinya sudah agak loyo, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap bersemangat. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dipahami, silahkan saya di chat pribadi ya. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau mengingatkan, berarti minggu depan kita sudah masuk materi menentukan bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Ya, oke, silahkan dibaca-baca untuk teori hibridisasi. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.